pagi. Perkenalkan, nama saya Penny Krisnawati Beba, asal sekolah SMK Negeri 1 Kodi Balagar. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Nusa Tenggara Kupang. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN. Untuk prosesnya kita menuju kelas. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke. Baik, memimpin kita dalam doa. Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat dan pertolongan-Mu dari malam yang gelap gulita hingga pada pagi ini. Pada pagi ini kami mulai belajar. Kiranya apa yang
saja menjadi berkat di dalam kehidupan kami masing-masing. Ada yang singkat di dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam surga. Haleluya, amin. Ya, terima kasih buat Dina yang telah memimpin kita dalam doa. Juga kami ngecek kehadiran. Yang pertama, cek kehadiran. Semua hadir? Hadir, Bu. Oke, berarti anak-anak hari ini. Oke, baik. Pembelajaran kita hari ini tentang transportasi membran, di mana dengan tujuan yaitu di mana dalam pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran yaitu program based learning dengan tujuan yang pertama, peserta didik mampu menganalisis mekanisme transport membran. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis sintesis protein untuk menyusun sifat morfologis dan fisiologis. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis reproduksi sel sebagai kegiatan untuk membentuk morfologi tubuh dan memperbanyak tubuh melalui penjelasan yang ada. Oke. Baik. Hari ini kalian sudah siap mengikuti pembelajaran? Siap, Bu. Kalau sudah, sebelum kita memulai, Ibu mau bertanya, apakah kalian di rumah pernah minum kopi atau teh? Oke, kalau kalian pernah minum kopi atau teh, kira-kira apa saja yang dibutuhkan untuk bisa dapat menikmati kopi dan teh itu? Gula, kopi, gelas, kopi, air, sendok. sendok. Ya, itu kalau kopi ya. Tapi kalau teh berarti harus sampai level ingredientnya daun. Teh. Ya, iya, itu adalah bahan-bahan yang dibutuhkan ya. Ya, Bu. Dan ada proses juga yang kita perlu lakukan untuk menikmati kopi tersebut atau teh itu tersebut ya. Ya, Bu. Dan prosesnya seperti apa? Yang pertama, kalian harus siapkan gelas, siapkan gula, kopi, dan air baru diaduk ya. Ya, Bu. Dan bisa menikmati kopi dan teh tersebut ya. Ya, Bu. Oke. Ya, baik anak-anak, dari jawaban dari anak-anak tadi bahwa kopi dan teh itu yang dinikmati, prosesnya itu bagaimana dia bisa terjadi, itu adalah contoh daripada difusi. Difusi itu adalah perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, di mana kita tahu bahwa teh itu dia berkonsentrasi tinggi sedangkan air berkonsentrasi rendah, sehingga dia dapat larut di dalam air dan dia menjadi seimbang ya. Ya, Bu. Ya, dari situ kita tahu bahwa partikel itu dapat menyebar di dalam air sehingga air tersebar luas secara merata sehingga mencapai keseimbangan ya. Sehingga keseimbangan sehingga terjadinya tidak terjadi konsentrasi di dalam zat ya. Jadi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dengan yang namanya transportasi melalui membran plasma. Oke, sebelum kita masuk, Ibu akan memperlihatkan sebuah media pembelajaran berupa ini adalah video yang dapat kalian menikmati ya.
Video kalian sudah perhatikan. Kita akan baik dari video yang kalian amati, kalian dapat menyebutkan bagian-bagian membran plasma dan kalian dapat mengetahui proses-proses apa saja yang terjadi di dalam transportasi pada membran plasmanya. Oke, sekarang ibu akan bagi dalam kelompok, duduk dalam kelompok, oke? Semuanya? Sudah, Bu. Dalam PPD itu ada petunjuk yang kalian harus baca, dan setelah itu kalian dapat mengerjakan soal-soal yang ada ya. Ya, Bu. Kita mulai dari sekarang, ibu kasih waktu 25 menit. Sudah semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah, kita akan masuk dalam aktivitas kelompok, oke? Ya, Bu. Ya, Bu. Aktivitas kelompok ini kelompok yang presentasi. Tunggu. Oke, kami kelompok dua. Dua. Oke, silakan. Kepada kami kelompok. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. A. Transfer aktif adalah transversal dan melewati membran dari konsentrasi rendah ke tinggi sehingga memerlukan energi. B. Perbedaan transport aktif dan pasif. Yang pertama, transport aktif membutuhkan ATP sedangkan transport tidak. 2. Transport aktif melewati gradien konsentrasi sedangkan transport sejalan gradien konsentrasi. 3. Transport aktif membutuhkan bantuan
protein yang ada pada membran, sedangkan transport pasif tidak membutuhkan protein transport. Nomor 2. A. Proses pompa natrium kolium konsentrasi ion natrium di dalam sel tinggi sehingga protein transport memiliki daya ikat ion natrium yang tinggi. 2. Pengikatan ion natrium oleh protein transport membutuhkan transport dan ATP. 3. Pengikatan tersebut menyebabkan protein transport membutuhkan bentuk sehingga daya ikatan terdapat ion natrium. Menurut 4. Perubahan bentuk protein transport pada tahap 3 memiliki daya ikat ion helium yang tinggi. 5. Kehilangan fosfat sehingga protein transport kembali ke bentuk semula. B. Proses konsentrasi. 4. Proton mendorong helium keluar dari sel. 2. Ion helium bersifat protein transport. 3. Suklosa masuk ke dalam sel dan ion helium kembali di dalam oleh pompa proton keluar sel. C. Proses endositosis dan eksositosis. 1. Endositosis. Membran sel berbentuk caruk untuk mengambil molekul di luar sel. 2. Ketika molekul dewasa cukup caruk untuk menutup membentuk vesikel ke dalam sel. 3. Vesikel berisi molekul melepaskan diri dari membran plasma. Vesikel tersebut membawa molekul ke dalam sel untuk proses metabolisme. 2. Eksositosis. 1. Vesikel di dalam sel mengambil molekul yang terlebih di dalam sel untuk mempertahankan keseimbangan dengan cara mendelainya. 2. Vesikel berdasar menuju ke membran sel dan bergabung dengan membran sel. 3. Penggabungan tersebut menyebabkan molekul yang dibawa vesikel tanpa keluar sel. 3. Yang pertama, sisotosis. 2. Transport sel hewan. 3. Transport sel tumbuhan. 4. Endositosis di perantarai. Natrium liquid. Terima kasih buat kelompok yang telah mengikuti presentasi dan hasil diskusinya. Akan masuk lagi dalam proses tanya jawab. Dan tanya jawab ini saya minta satu orang untuk pandu. Mungkin Asti pandu. Hasil tes kami, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya. Intan. Ulang. Transfer aktif membutuhkan Saya mau bertanya. Transfer aktif membutuhkan protein. Transfer yang ada pada membran protein berupa apa? Sebutkan. Lagi, mungkin dari saya. Mengapa pada pengikatan non natrium oleh protein transport membutuhkan fosfat dan ATP? Saya akan menjawab nomor 1. Energi
dan menjadi membuka peluang sel. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua tadi. Transfer aktif membutuhkan molekul pengangkut berupa protein integral pada membran, di mana di dalam molekul ini terdapat siklus perikatan. Sudah. Terima kasih. Sebelum itu Ibu akan menunjukkan baik tadi dari hasil presentasi anak-anak ada pertanyaan yang ditanyakan, yaitu yang pertama, transfer aktif membutuhkan protein transport yang ada pada membran transport. Ya, transfernya di proteinnya berupa apa ya? Oke, di sini ada model membran plasma ya. Membran plasma ini secara sederhana dibuat ada protein integral, ada channel protein, ada fosfatnya, ada proteinnya, ada glikolipid, dan ada ini adalah bagian dari membran sel yang ada yang bersifat hidrofilik dan ada yang bersifat hidrofobik ya. Dimana dia bersifat hidrofobik itu dia suka terbakar, sedangkan hidrofilik dia tidak suka. Jadi ini adalah bagian-bagian membran plasma yang tadi seperti kalian sudah bahas dalam diskusi bahwa di sini dia melalui yang namanya protein integral ya. Jadi protein integral ini dia dapat membuka dan menutup ya. Seperti gambar yang sudah ada di LKPD kalian masing-masing, di bahan ajar juga sudah ada ya. Yang kedua yaitu mengapa pada kegiatan ion natrium oleh protein dia memiliki fosfat dan ATP ya. Itu nomor 2 ya. Dimana energi yang dibutuhkan itu dapat mengubah bentuk protein integral pada membran yang sebelumnya terbuka ke arah dalam sel dan menjadi membuka ke bagian luar sel ya, supaya molekul itu dapat masuk keluar ya. Jadi itu adalah dari pembelajaran kita hari ini ya. Oke. Mungkin itu saja. Sekarang kita masuk dalam kegiatan penutup. Kita akan masuk dalam kegiatan penutup. Siapa yang dapat memberikan kesimpulan bagi kita? Siapa yang dapat memberikan kesimpulan bagi kita tentang pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Mekanisme transport melalui membran plasma yaitu proses masuknya molekul melewati membran sel. Proses ini terdiri dari transport pasif, difusi, dan transport aktif. Nomor 2, sintesis protein yang membentukkan sifat morfologis dan fisiologis memiliki sifat yang berbeda-beda tergantung dari jumlah jenis dan urutan asam amino yang menyusun protein. Nomor 3, berdasarkan jumlah sel yang menyusun tumbuh makhluk hidup, yaitu uniseluler dan multiseluler. Terima kasih buat Ati yang sudah menyimpulkan. Kita memberikan aplaus bagi Ati yang telah memberikan kita kesimpulan. Oke. Baik, jadi betul bahwa kesimpulan yang pertama itu tentang mekanisme transport ya, di mana mekanisme transport
transfosfat melalui membran plasma adalah proses masuknya ke molekul melewati membran sel, di mana dalam proses ini ada berbagai molekul yang berperan di dalamnya, yaitu seperti glukosa, oksigen, dan karbon dioksida, di mana molekul-molekul ini dapat keluar masuk dalam membran untuk membentuk yang namanya proses metabolisme, ya. Di mana dalam proses ini ada beberapa bagian, yaitu yang ada transport aktif dan transport pasif, di mana transport pasif itu berupa difusi dan osmosis, sedangkan transport pasif itu berupa pompa natrium kalium, endositosis dan eksositosis. Yang kedua yaitu tentang sintesis protein dalam morfologi dan fisiologi sel, di mana sintesis protein adalah proses pencetakan atau pembentukan protein yang terjadi di dalam sel. Sintesis protein dilakukan melalui dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi, di mana transkripsi adalah proses pencetakan mRNA oleh DNA di dalam inti sel, sedangkan translasi adalah penerjemahan kode oleh tRNA yang dibawa oleh mRNA menjadi urutan asam amino yang membentuk suatu polipeptida atau protein. Protein yang menentukan sifat morfologis dan fisiologis sel yang berbeda bergantung dari jumlah jenis dan urutan asam amino yang menyusun protein. Yang ketiga yaitu dalam menyusun tubuh makhluk hidup, di mana berdasarkan jumlah sel yang menyusun tubuh makhluk hidup dibedakan menjadi dua, yaitu uniselular dan multiselular, di mana uniselular adalah makhluk hidup yang tersusun dari satu sel, sedangkan multiselular adalah makhluk hidup yang tersusun dari banyak sel. Ya, itu adalah kesimpulan yang dapat kita ambil, dan kita akan masuk dalam proses kembali. Soal proses untuk kita. Oke, sudah dapat semuanya? Sudah. Buka, ini beri waktu 10 menit untuk kalian kerjakan. Sudah. Silakan kumpulkan. Kita telah selesai pembelajaran kita hari ini, dan pembelajaran hari minggu depan kita masih berbicara tentang transfer membran, dan untuk menutup setiap kegiatan pembelajaran kita ini satu orang nanti saya berdoa. Jadi baik ibu dan teman-teman, puji syukur kami panjatkan di hadapan hadirat Tuhan, karena hanya atas berkat karunia-Mu kami masih dapat menikmati hari ini. Pada siang ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau keluar, ya Bapak. Kiranya Engkau jaga lindungi kami di lingkungan pendidikan ini. Doa yang singkat di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa Surga. Amin. Terima kasih buat Ati yang telah menghubungi dalam doa. Kita mengakhiri setiap pembelajaran kita. Selamat pagi.